Hai, kita berbicara soal penyakit yang disebut dengan asam lambung. Karena banyak dari kita mungkin sering mengalami asam lambung. Tapi kali ini kita berbicara kenapa ada orang yang sering banget menderita asam lambung, bahkan hampir tiap minggu masuk rumah sakit. Atau mungkin tidak masuk rumah sakit, tetapi setiap minggu itu menderita asam lambung dan dirawat di rumah. Nah, teman-teman, dokter akan mengilas bagi teman-teman yang menderita asam lambung yang sampai sekarang tidak bisa sembuh. Jadi, teman-teman, kalau kita berbicara soal kuburan, apa yang ada di pikiran teman-teman? Teman-teman pasti berpikir bahwa kalau malam-malam di kuburan pasti menyeramkan. Jadi ada dari kita ya, kalau ke kuburan itu mengalami rasa takut, apalagi kalau kita ke kuburan itu tengah malam, jam 1 malam, berani nggak? Ada yang mengatakan, dok saya berani, tapi sebagian dari kita itu mengalami rasa takut. Ketika kita ada di kuburan jam 1 malam, mungkin saja kaki kita mulai gemetar, jantung kita berdetak kencang, kita mulai keringat dingin walaupun cuaca lagi dingin-dinginnya. Kenapa? Karena di pikiran kita kuburan itu menyeramkan dan banyak makhluk halus. Sehingga kalau ada kucing yang lewat di tengah malam pada saat kita ada di sana, mungkin langsung kita berpikir bahwa itu adalah jelmaan dari makhluk halus. Nah, teman-teman, walaupun kita tidak pernah melihat hantu atau makhluk halus, tetapi rasa takut itu muncul ketika kita di kuburan karena kita memiliki persepsi tentang kuburan itu sesuatu yang seram. Persepsi itu bisa datang dari cerita, ya, dari film, ataupun dari pengalamannya orang. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau kita misalnya suatu hari itu mengalami luka ya, misalnya lah digigit anjing ya, walaupun kita pikir anjing kecil lah digigit, dan kaki kita mengalami berdarah, kita akan merasakan rasa sakit di tempat luka itu. Beberapa hari kemudian lukanya mengering bahkan hilang, dan otomatis rasa sakitnya juga hilang. Kenapa kita tahu lukanya sudah sembuh dan persepsi terhadap luka itu membaik? Itu akan membuat rasa sakit yang tadinya pada saat luka berdarah dan pada saat sembuh rasa sakit itu hilang. Karena di pikiran kita ketika berdarah maka rasa sakit itu akan muncul, tapi ketika kita melihat lukanya sudah membaik maka rasa sakit itu juga secara otomatis hilang. Nah, bagi teman-teman yang mungkin menderita asam lambung, kemudian dia pergi ke dokter atau ke orang lain ya, misalnya ke tetangga atau ke mantri, lalu di situ dikatakan bahwa lambungnya luka, lambungnya bermasalah ya, sehingga mulai dilakukan yang namanya pantang makan. Nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan kecut, nggak boleh makan yang asam gitu ya, nggak boleh makan yang berminyak mungkin ya. Jadi larangan itu masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi sering sekali kita menerima persepsi tentang bahwa lambung kita luka, tapi tidak pernah seseorang mengatakan bahwa lambung kita sudah sehat. Sehingga karena di dalam persepsi kita, kita punya lambung yang luka, 1 tahun lagi ketika kita ditawari mungkin makanan pedas ya, misalnya rujak, maka kita akan mengatakan kepada orang yang menawari makanan itu, saya nggak berani makan karena lambung saya luka, jadi saya nggak boleh makan yang pedas-pedas. Padahal peristiwa seseorang mengatakan bahwa lambung Anda luka itu sudah setahun yang lalu, seolah-olah lambung Anda tidak pernah sembuh. Nah, ketika Anda memiliki persepsi bahwa lambung Anda luka, maka tubuh secara refleks akan
mengekspresikan dirinya ketika Anda melakukan seperti makan yang pedas. Jadi ketika Anda makan pedas, karena di bawah sadar Anda masih memiliki persepsi bahwa lambung Anda luka, maka tubuh berusaha untuk membuangnya dengan cara apa? Mual, muntah gitu ya. Bahkan ketika Anda tetap memaksakan, bisa juga tiba-tiba rasa di ulu hatinya mulai sakit. Kecuali Anda memiliki keyakinan bahwa lambung Anda sudah sembuh. Beda ya. Kalau Anda memiliki persepsi bahwa lambung Anda sembuh, maka ketika Anda makan rujak yang pedas, maka Anda merasa aman-aman saja. Tapi selama persepsi bahwa Anda memiliki lambung yang luka, maka apapun makanan yang sebelumnya dilarang itu bisa jadi masalah dan itu bisa menimbulkan keluhan, mungkin keluhannya berupa kembung, rasa sakit, rasa mual, bahkan muntah. Oke, teman-teman, jadi teman-teman tahu ya, kadang-kadang ketika kita masih mempersepsikan bahwa lambung kita luka, itulah yang membuat kita tidak bisa sembuh dari penyakit asam lambung. Oke, teman-teman tetap semangat.